Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja berada, kali ini kita mencoba mengupas putar silat beksi, seni bela diri ala Tionghoa dan Betawi. Diakui atau tidak, memang masih banyak perbedaan-perbedaan cerita. Saat kita mengulas soal silat beksi yang fenomenal, mari kita jadikan perbedaan itu sebuah kekayaan dan perjalanan panjang silat beksi hingga sampai saat ini. Yang terpenting sambil terus mengembangkan silat beksi, kita terus mencari dan meriset seputar pernak-pernik silat beksi dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab. Nah, selamat menyimak, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham, dan berikan kritik saran yang konstruktif. Oh ya, jangan lupa saat nonton jangan pakai skip ya. Seni budaya main pukulan atau pencak silat diperkirakan telah hidup sejak abad ke-16. Di masa itu, silat senantiasa disuguhkan saat pesta perkawinan ataupun hitanan. Pencak silat memang amat erat kaitannya dengan etnis Betawi. Tetapi silat tidaklah murni lahir dari satu suku tersebut, melainkan pencampuran berbagai etnis yang lebih dulu hidup di Jakarta. Mulai dari orang Sunda, Bali, Ambon, Sumbawa, Jawa, hingga etnis Melayu, Arab, dan Tionghoa. Dari keberagaman itulah kebudayaan pencak silat hadir dan namanya melegenda hingga kini. Alirannya pun sangat beraneka ragam, salah satunya adalah silat beksi. Silat beksi merupakan seni bela diri hasil kombinasi dua kebudayaan antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut peneliti silat G.J. Nawi, beksi atau bisi berasal dari bahasa Hokkien yang berarti kuda-kuda. Aliran itu ditemukan oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Lai Cheng Hok. Ia mulai mengembangkan silat beksi dari daerahnya di Kampung Dadap, Tangerang. Agar kebudayaan beksi makin dikenal dan bisa tetap hidup, Cheng Hok tak lupa untuk mewariskan kepada keturunannya. Mereka adalah Lai Tongsan selaku anak dan sang cucu, Lai Gitong. Menariknya lagi, ternyata Cheng Hok turut menurunkan ilmu tadi kepada murid sekaligus pegawainya bernama Ki Marhali. Alasannya lantaran kerap kali Cheng Hok memergoki sang pegawai berlatih beksi sendiri. Dan ia pun mengajari Marhali hingga bisa menjadi pesilat jago dan terkenal. Hal itu rupanya terdengar oleh H. Ghazali dari Petukangan, Jakarta Selatan yang penasaran akan kehebatan Marhali. Mereka berdua pun beradu silat dan Ghazali mengakui kepandaian Marhali. Akhirnya Ghazal dan sang keponakan, H. Hasbullah turut mempelajari silat beksi yang diciptakan Cheng Hok. Termasuk dua murid Marhali lainnya, yakni Nur dan Simin. Ketiganya membentuk perguruan silat beksi masing-masing. Dari merekalah warisan Cheng Hok yang telah hidup sejak 165 tahun silam, senantiasa lestari hingga sekarang ini. Nah, para pecinta jejak beksi, itulah cerita singkat tentang seni bela diri Betawi aliran beksi yang bagi sebagian orang merupakan akulturasi budaya, antara budaya Tionghoa dan budaya Betawi. Bila Anda memiliki pandangan yang berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga itu bisa menjadi bahan kajian untuk konten-konten berikutnya. Kami rasa cukup sekian dan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar silat beksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.